bagaimana sih Pak persiapan transformasi digital untuk di IKN sejauh ini? Oh ya, jadi memang transformasi digital sudah dipersiapkan sejak dini karena salah satu KPI-nya adalah mewujudkan IKN sebagai kota cerdas atau smart city. Jadi kita sudah memproduksi berbagai planning, perencanaan, termasuk Smart City Master Plan untuk kota cerdas. Kemudian juga kita sudah melahirkan sebuah panduan untuk pembangunan smart buildings. Kemudian kita sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan-aturan terkait pemanfaatan teknologi digital di dalam mewujudkan kota cerdas di IKN, Mbak. Jadi koordinasi untuk pembangunan infrastruktur pasif, infrastruktur aktif, dan aplikasi untuk menopang perwujudan smart city, kota cerdas ini juga sudah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk koordinasi lintas kementerian, kemudian berbagai pertemuan audiensi dengan para investor dan teknologi providers, tidak hanya dari nasional juga secara internasional ataupun global. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sejauh ini apa sih target dari IKN dari bentuk digital? Oke, target kita untuk tahun depan ini sudah mulai pelaksanaan pembangunan sarana prasarana terkait kota cerdas. Ya, termasuk untuk pembangunan jaringan pasif yaitu multi utility tunnel atau tunnel di bawah tanah. Ini untuk jaringan fiber optik, listrik, utilitas dan sebagainya. Kemudian juga penggelaran fiber optik, kabel-kabel untuk fiber optik. Kemudian pembangunan gedung cerdas, di mana kita juga akan membangun rencananya untuk data center, command center, dan berbagai aplikasi terkait dengan pengelolaan kota cerdas IKN. Nah, ini sudah dimulai untuk jaringan infrastruktur pasif dan tahun depan secara masif akan dimulai untuk pembangunan jaringan infrastruktur aktif dan aplikasinya. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Tadi kita udah membahas tentang IKN ya Pak. Ya. Nah, untuk sekarang saya pengen tahu dong setelah Bapak datang ke acara ini, acara DTI ini menurut Bapak seperti apa sih? Saya melihat ini sebagai sebuah bentuk eksibisi yang baik, di mana memperkenalkan bagaimana teknologi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan bagaimana teknologi itu dalam bentuk produk-produk yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun institusi-institusi yang membutuhkan teknologi digital. Jadi kedepannya saya melihat bahwa pasar, market, dan pengembangan teknologi, terutama di teknologi digital ini akan menjadi peranan penting, di mana DTI ini juga bisa turut berkontribusi untuk kemudian meningkatkan performa, menciptakan market bagi pemanfaatan teknologi digital. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk yang terakhir ini Ya. Bapak, bagaimana sih proyeksi industri digital di tahun depan menurut Bapak? Ya, ke depan teknologi ini merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat. Artinya ini sudah tidak terlepas lagi dari bagaimana cara kita bekerja, cara kita hidup, kemudian cara kita bersosialisasi. Sehingga teknologi ini menjadi satu hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi resources, misalnya sumber daya, efisiensi, efektivitasnya ditingkatkan, bahkan bagaimana nanti teknologi ini akan menjadi alat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya misalnya kita sensor polusi udara, bagaimana kemudian juga teknologi dimanfaatkan untuk penyediaan infrastruktur, air bersih, pengolahan sampah, dan seterusnya. Jadi teknologi ini merupakan sebuah alat bagi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teknologi akan membentuk sebuah kota menjadi kota yang livable dan bersamaan juga akan menjadi lovable city. Kota yang akan bermanfaat bagi seluruh para penghuninya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Thank you.